Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali bersama Pak Guru di channel Catatan Pak Guru. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Kalau begitu, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video kali ini. Langsung saja, mari kita mulai pembelajaran pada video kali ini. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan, yaitu B.M. Dyah. Mari kita baca teks berikut untuk mengenal sosok B.M. Dyah. B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan pada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992, pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian itu. Dari bacaan tadi, mari kita membuat peta pikiran. Kita gunakan 5W plus 1H. Apa yang dilakukan Soekarno setelah naskah asli proklamasi selesai diketik? Soekarno membuang teks asli proklamasi yang dia tulis ke tempat sampah. Siapa? Siapa yang mengambil naskah asli dari tong sampah? B.M. Dyah mengambil naskah asli dari tong sampah. Mengapa? Mengapa B.M. Dyah mengambil naskah dari tong sampah? B.M. Dyah menilai teks asli yang dibuang ke tempat sampah memiliki sejarah tinggi. Kapan B.M. Dyah mengembalikan naskah asli proklamasi? Naskah asli dikembalikan hari Selasa 19 Mei 1992 pukul 10.30. Bagaimana? Bagaimana cara B.M. Dyah mengembalikan naskah asli proklamasi? B.M. Dyah mengembalikan teks asli proklamasi dengan menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Di mana? Di mana naskah asli disimpan? Naskah asli sekarang disimpan di Arsip Nasional Indonesia. Dari informasi penting yang sudah kita jawab, mari kita masukkan jawaban tersebut ke dalam peta pikiran. Sehingga peta pikiran akan menjadi sebagai berikut. Kamu bisa membuat peta pikiran sesuai dengan pemahaman dari teks yang kamu baca. Kamu juga bisa menuliskan kembali teks tentang B.M. Dyah menggunakan bahasa kamu sendiri. Tapi ingat, gunakanlah kata-kata baku. Apa itu kalimat atau kata-kata yang baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD.
Kamu bisa menemukan kata-kata baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata-kata yang baku dan tidak baku. Kata tidak baku: nasihat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Kata bakunya adalah nasihat, apotek, cuma, gubuk, jadwal. Kamu bisa mencari contoh kata yang lainnya dengan membuka Kamus Bahasa Indonesia atau bertanya kepada orang tuamu. Selamat mencoba. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di dalam kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Banyak sekali manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Mari kita cari tahu manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba yang dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kop pada bulu tangkis. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan masih banyak lagi manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tentunya kamu juga pernah memanfaatkan tenaga hewan pastinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Sebagai bahan baku industri.
Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau dapat menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita wajib untuk menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan, sehingga kelestarian mereka tetap terjaga dan kita bisa mengambil manfaat dari tumbuhan dan hewan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikianlah kegiatan pembelajaran pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.